Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami, sehingga kami bisa membawakan materi yang berjudul teori, fungsi, dan unsur manajemen. Terima kasih pula kepada dosen pengampu, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Herol Fadli Muhtar Lutfi, MS Farmasi, Biomed. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang saya hormati. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aini Nina Akila Naif, yang kedua Nur Alia, saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Triananta, ada Pak Kadang, kemudian ada Devi Romde Biyang, kemudian ada Aini Najwa Disputa, dan terakhir ada Fatlan Firmansyah. Baik, untuk pemateri pertama yaitu teori manajemen pelayanan fisioterapi, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, materi yang pertama itu ya teori manajemen pelayanan fisioterapi. Jadi teori manajemen merupakan dasar dalam mengelola suatu organisasi atau pelayanan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelayanan fisioterapi, teori manajemen digunakan untuk mengatur proses pelayanan, sumber daya, serta mutu layanan kepada pasien. Ada beberapa teori manajemen yang relevan, antara lain yaitu yang pertama teori manajemen klasik, teori manajemen neoklasik, dan teori manajemen modern. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada dua teori. Yang pertama itu teori manajemen klasik. Jadi teori manajemen manajemen klasik ini menekankan pada efisiensi kerja, pembagian tugas, struktur organisasi, dan pengawasan. Dalam pelayanan fisioterapi, teori manajemen klasik diterapkan melalui pembagian tugas fisioterapis, penjadwalan pelayanan pasien, serta penerapan standar operasional prosedur untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Terus yang kedua itu teori manajemen neoklasik atau hubungan manusia. Nah, teori ini menekankan pentingnya hubungan antar manusia, motivasi, dan kepuasan kerja. Dalam pelayanan fisioterapi, pendekatan ini diterapkan dengan menciptakan kerjasama tim yang baik antar tenaga kesehatan, komunikasi yang efektif, serta memperhatikan kesejahteraan dan motivasi fisioterapi agar kualitas pelayanan kepada pasien meningkat. Nah, baik, itu selanjutnya itu yang ketiga itu ada teori manajemen modern. Teori manajemen modern ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terintegrasi, terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelayanan fisioterapi, unit fisioterapi merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan dokter, perawat, tenaga administrasi, dan manajemen rumah sakit. Keberhasilan pelayanan ditentukan oleh koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar bagiannya. Nah, jika salah satu sistem mengalami gangguan, maka kinerja organisasi secara keseluruhan dapat terganggu. Nah, oleh karena itu diperlukan integrasi pelayanan, sinkronisasi prosedur kerja, dan pengelolaan informasi yang selektif. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya masuk ke fungsi manajemen fisioterapi. Nah, fungsi manajemen merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh manajer atau pimpinan dalam mengelola pelayanan fisioterapi. Nah, fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Nah, perencanaan meliputi penetapan tujuan pelayanan fisioterapi. Nah, penyusunan program kerja, penjadwalan pelayanan pasien, serta perencanaan kebutuhan sumber daya seperti tenaga fisioterapis, alat, dan anggaran. Nah, perencanaan merupakan fungsi awal dan paling mendasar dalam manajemen. Nah, perencanaan adalah proses penetapan tujuan organisasi serta penentuan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks organisasi kesehatan, perencanaan mencakup penyusunan kebijakan, program kerja, anggaran, serta strategi pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan.
Nah, perencanaan yang baik berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa perencanaan yang jelas, organisasi berisiko mengalami pemborosan sumber daya, ketidakaturan kerja, dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Nah, masuk ke nomor 2, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian bertujuan untuk membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga fisioterapi. Nah, membentuk struktur organisasi serta mengatur alur pelayanan agar berjalan dengan jelas dan terkoordinasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun hubungan kerja antara individu maupun unit kerja dalam organisasi agar dapat bekerja secara terkoordinasi. Nah, pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun struktur organisasi yang jelas. Dalam organisasi kesehatan, pengorganisasian sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan pengorganisasian yang baik, pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi kerja. Baik, selanjutnya itu ada pelaksanaan atau pengarahan atau actuating, di mana pelaksanaan ini merupakan upaya untuk mengarahkan, memotivasi, dan membimbing tenaga fisioterapi agar melaksanakan tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi, dalam pelayanan fisioterapi, fungsi ini penting untuk menjaga semangat, kerja, disiplin, dan komitmen terhadap mutu pelayanan. Jadi, pelaksanaan atau pengarahan ini merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan upaya menggerakkan seluruh sumber daya manusia agar mau dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi, fungsi ini menekankan pada aspek kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta pembinaan tenaga kerja. Jadi, dalam organisasi pelayanan, pelaksanaan ini akan mencakup pemberian instruksi yang jelas, bimbingan teknis, serta motivasi kepada tenaga kesehatan agar pelayanan ini dapat diberikan secara optimal. Jadi, pelaksanaan yang baik akan meningkatkan semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab petugas dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa kegiatan dalam fungsi pelaksanaan, seperti memberikan arahan dan instruksi kerja yang jelas. Kemudian ada memotivasi tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja, serta membina komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf, dan menciptakan kerjasama tim yang harmonis. Selanjutnya itu ada pengendalian atau controlling, di mana pengendalian ini dilakukan untuk menilai apakah pelayanan fisioterapi ini telah berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, pengawasan ini akan mencakup evaluasi kinerja fisioterapis, kepatuhan terhadap SOP, serta kepuasan dan keselamatan pasien. Jadi, pengendalian ini merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pengendalian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil pelaksanaan, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Jadi, dalam organisasi kesehatan, pengendalian ini sangat penting untuk menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, tanpa pengendalian yang baik,
pelaksanaan pelayanan ini akan berpotensi menyimpang dari standar yang telah ditentukan. Nah, ada beberapa tahapan pengendalian seperti penetapan standar dan indikator kinerja, kemudian ada pengukuran dan penilaian hasil kerja, kemudian ada perbandingan antara hasil dan standar yang telah ditetapkan, serta adanya tindakan perbaikan atau koreksi apabila terjadi penyimpangan. Selanjutnya itu ada evaluasi atau evaluating, di mana evaluasi ini merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, evaluasi ini biasanya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Jadi, dalam pelayanan kesehatan, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelayanan, tingkat kepuasan pasien, serta kualitas kinerja tenaga kesehatan. Jadi, hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pelayanan di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke unsur manajemen, yang dimana menurut George R. Terry, unsur-unsur manajemen ini ada 6, yang disingkat sebagai 6M dan disebut sebagai the 6M in management. Nah, di sini saya akan membahas 3M terlebih dahulu. Oke, baik, yang pertama ada man atau manusia, yang dimana manusia ini merupakan unsur terpenting dalam manajemen karena manusia yang merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan juga mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Tanpa manusia tentu saja unsur manajemen ini tidak dapat berfungsi. Nah, manusia dalam manajemen ini mencakup pimpinan, manajer, dan juga karyawan dengan berbagai kemampuan, keterampilan, sikap, serta motivasi kerja yang berbeda-beda. Jadi pengelolaan SDM yang baik, dia ini meliputi rekrutmen, pelatihan, pembagian tugas, pemberian motivasi, dan juga evaluasi dalam kinerja agar tujuan organisasi ini dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Kemudian unsur manajemen yang kedua itu ada money atau uang. Nah, uang sendiri ini adalah unsur keuangan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas organisasi, yang dimana uang tentu saja sangat diperlukan untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan dan alat, biaya operasional, perawatan, serta pengembangan organisasi-organisasi yang lainnya. Manajemen keuangan yang baik sangat penting agar penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi pemborosan tentunya. Jadi pengelolaan uang meliputi perencanaan, anggaran, kemudian pengeluaran, pencatatan, dan juga pengawasan keuangan demi menjaga stabilitas dan kelangsungan organisasi. Yang ketiga, terdapat material atau barang maupun perlengkapan. Jadi material ini merupakan semua bahan, perlengkapan, ataupun sarana yang dibutuhkan dalam proses kerja ataupun produksi. Jadi material ini bisa berupa bahan baku, alat tulis, peralatan kerja, hingga perlengkapan pendukung yang lainnya. Adapun ketersediaan material yang cukup, tepat waktu, dan berkualitas ini akan menunjang kelancaran proses kerja. Jadi pengelolaan material ini mencakup pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan juga pengendalian agar tidak terjadi kekurangan, kerusakan, ataupun pemborosan. Baik, untuk materi selanjutnya dan pembahasan mengenai unsur 6M ini akan dilanjut oleh pemateri berikutnya. Baik, unsur-unsur manajemen yang selanjutnya itu ada mesin. Jadi mesin adalah alat peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk memberikan kemudahan manusia dalam melakukan kegiatan, sehingga peranan mesin tertentu dalam era modern pada saat ini itu sangat diperlukan. Nah, dalam konsep fisioterapi, mesin ini itu merujuk pada penggunaan alat dan teknologi yang digunakan dalam proses terapi. Contohnya itu kayak penggunaan alat TENS, infrared,
ultrasound, dan alat-alat terapi lainnya. Nah, keberadaan mesin ini itu sangat penting karena membantu fisioterapi dalam meningkatkan efektivitas intervensi, mempercepat pemulihan pasien, serta menunjang pelayanan yang lebih modern dan profesional. Nah, oleh karena itu, manajemen fisioterapi harus memastikan ketersediaan, pemeliharaan, serta penggunaan alat sesuai dengan standar atau prosedur agar pelayanan menjadi lebih optimal. Selanjutnya itu ada metode. Jadi metode adalah cara melakukan atau cara mengerjakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, cara kerja atau metode yang tepat ini sangat menentukan kelancaran setiap kegiatan proses manajemen pada setiap organisasi. Nah, metode dalam fisioterapi itu berkaitan dengan cara kerja atau prosedur dalam pemberian pelayanan. Nah, dimulai dari asesmen pasien, kemudian penetapan diagnosis, pemberian intervensi, perencanaan program terapi, hingga ke evaluasi akhir. Nah, metode yang tepat ini sangat menentukan kelancaran pelayanan karena fisioterapi itu harus dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, dengan metode pelayanan yang sistematis, kualitas pelayanan fisioterapi itu dapat terjaga dan tujuan rehabilitas pasien lebih mudah tercapai. Nah, unsur yang terakhir itu ada market atau pasar. Jadi, market merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi, baik barang ataupun jasa, untuk menghasilkan uang. Karena itu, market dalam manajemen ini ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Nah, pasar ini diperlukan untuk menyebarluaskan hasil-hasil produksi agar sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam konsep fisioterapi, market atau pasar ini dapat diartikan sebagai masyarakat atau kelompok pasien yang membutuhkan pelayanan fisioterapi, seperti pasien pasca stroke, cedera olahraga, gangguan muskuloskeletal, maupun populasi lansia. Nah, manajemen pelayanan fisioterapi ini perlu memahami kebutuhan pasar agar pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan permintaan dan perkembangan kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, strategi pemasaran pelayanan fisioterapi juga penting untuk meningkatkan akses pasien terhadap rehabilitas serta memperluas jangkauan pelayanan, baik itu di rumah sakit, di klinik, maupun di komunitas. Sekarang masuk ke sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilahkan dan dipersilahkan untuk raise hand. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan mendengarkan presentasi pada kelompok kami. Di sini kami akan menyimpulkan dari materi kami yang dimana manajemen pelayanan fisioterapi merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengelola pelayanan kesehatan melalui penerapan teori, fungsi, dan juga unsur manajemen guna mencapai tujuan pelayanan secara efektif maupun efisien. Jadi manajemen ini menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi agar seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, metode, maupun dana dapat dimanfaatkan secara optimal. Terakhirlah sudah presentasi pada kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.